kalian tahu tentang Khulafaur Rasyidin nggak? Aku disuruh bikin tugas, tapi aku nggak ngerti Khulafaur Rasyidin itu apa. Khulafaur Rasyidin itu apa ya? Salah satu sahabat terdekat dengan Nabi, yaitu kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kenapa dijuluki Khulafaur Rasyidin? Nah, karena pada zamannya mereka itu dikenal dengan pemimpin yang bersifat tegas, kayak bijaksana, jujur, dan lain-lain. Intinya masa kejadian Islam itu ada di zamannya mereka. Gitu. Kan salah satunya itu ya Abu Bakar. Aku pengen tahu gimana sih kayak apa namanya latar belakang dan gimana beliau pas waktu jadi Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu? Jadi jadi Abu Bakar itu salah satu sahabatnya Rasulullah kan. Dan Abu Bakar itu orang yang selalu percaya sama Rasulullah. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, Abu Bakar yang menemani sebagai sahabat. Besti banget. Iya, besti banget. Terus Abu Bakar itu juga menjabatnya itu cuma 2 tahun, dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Jadi singkat banget ya. Terus kayak apa aja sih yang beliau lakukan gitu pas waktu jadi Khulafaur Rasyidin? Aku kayak hebat banget gak sih menemani Nabi gitu dan selalu percaya sama Nabi. Ya nggak sih? Iya. Salah satunya itu Abu Bakar itu apa namanya? Beliau itu mengumpulkan Al-Quran. Kayak kan Al-Quran dulu kan ditulis di pelepah daun maupun itu kalau di batu, itu beliau yang mengumpulkan. Ya. Terus siapa tadi yang kedua? Umar. Aku juga bingung. Umar itu gimana? Aku tanya, Umar ini sudah selalu yang Umar itu memerintah pada tahun ke 634 sampai 644 Masehi. Berapa tahun tuh? 10 ya. Beliau itu mendapat gelar Amirul Mukminin, yakni yang diformalkan sebagai gelar khalifah dalam sosial politik dan keagamaannya. Terus beliau itu beliau menyebarkan Islam itu sampai ke Mesir, Palestina, Irak, Syria, dan sebagainya. Berarti pada zaman kepemimpinan Umar itu Islam benar-benar luas banget guys sih. Ya. Karena udah sampai beda-beda negara gitu. Iya. Yang ketiga, lagi siapa tadi? Utsman nggak sih? Utsman bin Affan. Oh ya, Utsman itu kalau nggak salah yang paling kaya ya. Ya. Dia tuh gelarnya Utsman itu apa ya? Turunan nggak sih? Gimana tuh? Tulisannya tuh gimana? Kayak sebutannya. Intinya pada zamannya Utsman bin Affan itu masa-masa apa ya, masa-masa terbentuknya Al-Quran, kayak pembukaan Al-Quran gitu. Oh, jadi kalau di Abu Bakar itu cuma dikumpulin aja gitu? Iya, dikumpulin. Kalau di Abu Bakar kan kayak para penghafal Quran ya. Yang kayak apa? Yang penghafal. Yang penghafal Quran itu kan dikumpulin. Nah, terus di zamannya Umar itu tulisan-tulisannya yang ada berupa rumah, di batu-batu, intinya yang ada dalam Quran itu dikumpulin, kayak mau dilestarikan gitu, diberdayakan kan. Nah, di zamannya Utsman bin Affan ini, karena banyaknya perbedaan qiraat cara baca Quran itu, hasilnya
Usman itu membantu kayak bentuk kelompok gitu loh buat pembukuan Al-Quran. Jadi itu bahasa Al-Quran. Iya iya iya. Kalau gua sama Usman udah tinggal yang Ali ya. Kalau sebenarnya aku sedikit tahu sih tentang Ali bin Abi Thalib. Cuma mungkin kalau ada tambahan atau koreksi dari mana yang dibenarkan. Kalau nggak salah Ali ini kan sepupunya Rasulullah, terus pada saat Khalifah Utsman bin Affan itu meninggal, pada apa ya, umat muslim tuh sibuk gitu kayak chaos, terus kacau karena kan siapa coba yang mau memimpin gitu, ada yang bilang Ali, ada yang usulkan siapa gitu, tapi ujung-ujungnya yang dipunya itu Ali, yang memilih itu Ali kan. Terus beliau itu memegang kekuasaan selama berapa ya? Bener nggak? Masa sih? Sebulan ini Bukannya Umar nggak sih? 5 tahun deh kalau nggak salah ya, kalau Ali bin Abi Thalib. Terus sebenarnya pemerintahan beliau cuma meneruskan dari yang khalifah sebelumnya, dan malah lebih banyak terjadi kekacauan kayak perang, terus habis itu konflik internal antar namanya bani-bani gitu loh, yang antar keluarga. Terus habis itu kalau nggak salah dia tuh musuhan, dia itu yang musuh namanya Muawiyah. Jadi Muawiyah itu emang gak seneng kan sama Ali, soalnya gak tau ya, bingung juga. Ada yang tau gak sih? Bingung kan? Muawiyah itu orang Mekah apa Madinah? Orang mana ya? Ada tahu nggak? Gak tau sih sejujurnya. Aku lupa, cuma ya karena bermusuhan itu sampai akhirnya Ali di akhir jabatannya tuh meninggal karena dibunuh pas saat itu mau berangkat sholat subuh gitu, sama yang orang-orang yang gak suka dari bagiannya Muawiyah itu. Ya udah sih, itu aja yang aku tahu. Kasihan ya dibunuh. Makanya, tapi ya makasih kalian, gara-gara kalian tugas aku bisa jadi selesai gitu. Aku udah jadi bisa sedikit paham. Ada lagi Pak? Apa ya? Gak ada sih, cuma aku bingung yang habis Ali itu digantikan siapa. Tapi kayaknya kita juga pada bingung semuanya, Iya. ya kan? itu yang kemarin dijelasin sama Karas itu tuh dosen kita SPI. Bapak Kifah. Bapak Kifa kan dijelasin itu Bani Umayyah ya. Itu kan setelah Ali dibunuh itu ada masa kekosongan, kalau nggak salah itu kata beliau itu kurang lebih 6 bulan. Oh iya. Oh jadi sama kekosongan itu nggak ada yang mimpin? Nggak ada yang mimpin. Tapi bukannya itu ya, apa anak cucunya Rasulullah yang namanya Hasan itu? Nggak ada yang mimpin. Terus melihat di Makkah Madinah itu tidak ada apa ya, kepemimpinan kan ya, akhirnya dari Bani Umayyah itu buat memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadi pemimpin itu. Jadi Bani Umayyah itu dipilih jadi pemimpin itu bukan karena apa ya? Bukan karena memang persetujuan dari Iya. semuanya nggak sih, tapi memang dari barunya sendiri pengen memanfaatkan. Iya, soal- akan kena itu ceritanya. Makasih ya. Jadi isi aja. Ya. Coba sekarang Jadi cukup sekian penjelasan dari kelompok kita, yakni kelompok 2, membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Nanti kalau memang masih kurang kita next time ya. Dan tolong dimaafkan ya kalau ada salah kata, karena kami juga Manusia biasa. pengetahuannya masih awam. Gitu. Iya. Oke, terima kasih. Dadah. jangan lupa subscribe.